Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arit Trias Pamungkas dari kelompok 2. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang register. Dan pemateri pertama adalah Andre Andriansah, pemateri kedua adalah saya, pemateri ketiga adalah Atia Nugraha, pemateri keempat adalah Bagus Romatullah Mutahar, dan pemateri kelima adalah Citra Juningsih. Untuk mempersingkat waktu, maka kita kepada Andre Andriansa untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih kepada saudara Ari. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari register itu sendiri. Jadi di sini register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja bersama satu unit. Register dapat dibentuk dari rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari flip-flop. Berdasarkan fungsinya, register terbagi atas register buffer dan juga register geser. Nah, selanjutnya adalah register buffer. Nah, register buffer berfungsi untuk menyimpan kata digital. Setiap datang pulsa clock, data dari input D masing-masing FF akan ditransfer kepada key output. Pada awalnya, isi dari register diset 0 dengan mengirimkan clock pada clear. Jika 1 merupakan input dari FF yang pertama, maka pada pulsa berikutnya 1 akan ditransfer ke output FF1 dan sekaligus menjadi input FF2. Di sini ada simulasi di mana data yang masuk itu adalah 101. Ketika arus ini bekerja, dia mulai masuk dari yang paling kanan hingga ke paling sebelah kiri. Dapat dilihat di sini. Yang pertama adalah 1 dari paling kanan. Gambar kedua 2. 1 yang kedua maksudnya dari sebelah kanan. Gambar yang ketiga 0 masuk dan bergeser jadi 011. Dan yang terakhir ada 1 masuk dari sebelah kiri ke kanan, 1011, dan selanjutnya data tersebut akan mengalir seperti biasa ke kanan. Nah, register buffer juga terbagi atas register buffer terkendali. Register buffer terkendali adalah register buffer yang ditambah dengan beberapa gerbang logika AND, OR, dan NOT. Nah, gambar rangkaian menunjukkan sebuah register buffer terkendali dengan CLR aktif tinggi. Apabila CLR-nya 1, maka akan terjadi reset pada flip-flop dan data yang tersimpan menjadi 0000. Dan ketika CLR sama dengan 0, register siap beroperasi kembali. Sinyal kendali load adalah input kendali yang menentukan operasi rangkaian. Ketika loadnya sama dengan 0, maka semua input data tidak diizinkan masuk. Artinya, flip-flop mengisolasi input data atau menahan semua data yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, register tidak berubah selama load sama dengan 0. Ketika load sama dengan 1, semua input data akan diterima oleh register. Nah, ketika load kembali 0, maka input data yang diterima register tadi akan tersimpan dengan aman tanpa gangguan perubahan input. Terima kasih kepada saudara Andre yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang register geser. Yang pertama, register geser serial in, serial out atau SI/SO. Dasar register geser 4 bit dapat dirangkai dengan menggunakan 4T flip-flop seperti yang diperlihatkan di gambar. Selama pulsa clock, 1 bit ditransmisikan dari kiri ke kanan, menerima suatu kata data menjadi 1001. Dan ilustrasi data masuk dan keluar ini dapat kita simpulkan bahwa data yang dimasukkan pada register itu saat garis kontrol tinggi atau high dengan kata lain write, dan data dapat digeser keluar atau out dari register saat garis kontrol itu rendah low dan kata lain read. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Atia. Oke, baik, selanjutnya masih di register geser, termasuknya register geser serial in, parallel out, atau bisa disebut SIPO. Dari jenis register ini, bit-bit data dimasukkan secara serial, sama artinya sama dengan SISO. Perbedaannya adalah cara di mana bit-bit data dipindahkan dari register. Sekali data disimpan, setiap bit-bit muncul pada masing-masing baris keluarannya, dan semua bit-bitnya mampu secara simultan.
sebuah susunan 4 bit SIPO diperlihatkan di bawah ini. Ada input data FF0 sampai dengan FF3. FF ini flip-flop. Selanjutnya itu hasil keluaran dari register geser dapat diilustrasikan seperti ini. Ada data in, terus di sini juga ada kotak semacam itu, ada 6 kotak ya. Mungkin bisa disebut memori, dan ada data out juga. Selanjutnya masih di register geser, bidirectional shift register. Satu register dua arah dalam data dijadikan geser kanan atau kiri. BSR ini bisa menggunakan D flip flop ditunjukkan di bawah ini. Sama seperti tadi, mungkin ini ada ilustrasinya lebih besar lagi. Dalam hal ini kumpulan NAND dikonfigurasi sebagai gerbang OR untuk memilih data masukan dari dua keadilan stabil yang berdekatan, kanan atau kiri, the right of left adjoint bit tables, seperti yang dipilih dengan left atau right baris pengontrolan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Tia yang telah menyampaikan materinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bagus Rahmatullah Mutahar. Kepada Saudara Bagus, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C dari register geser, yaitu register geser parallel in serial out atau bisa disebut dengan PISO. Sebagaimana gambar di samping saya ini, D0, D1, D2, dan D3 adalah parallel input, di mana D3 adalah most significant bit atau MSB, dan D3 adalah least significant bit atau LSB. Untuk data masuk atau baris pengontrolan mode diambil pada rendah dan data di clock masuk. Data dapat digeser saat baris kontrol mode tinggi bersamaan shift aktif tinggi. Register menampilkan operasi geser kanan pada aplikasi satu pusat clock. Selanjutnya yaitu bisa dilihat ilustrasi keluaran dari register PISO. Terima kasih kepada Saudara Bagus yang telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Citra Junianingsih. Kepada Saudari Citra, dipersilahkan. Register geser parallel in parallel out type. Untuk register parallel in parallel out, semua bit-bit data muncul pada keluaran paralel secara mendadak mengikuti masukan yang simultan dari bit-bit data. Masukan D dan keluaran Q adalah paralel sekali register di clock. Semua data di D input muncul pada keluaran Q yang berhubungan secara simultan. PIPO adalah register geser dengan masukan serentak dan keluaran serentak. Gambaran rangkaiannya, PIPO menggunakan DFF. Sebelum dimasuki data rangkaian, direset dulu agar keluaran Q semuanya 0. Setelah itu data dimasukkan secara paralel pada input DFF dan data akan diloloskan keluar secara paralel setelah flip-flop mendapat pulsa clock dari 0 ke 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.